Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard wa wahaba lana ni'amahul katsirah wa hadana ila siratim mustaqim wa ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal musyrikin wa faddalana 'alal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah berhadir pada Zoom meeting kita kali ini. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati juga Bapak Kasubtim Evaluasi Program dan Kinerja Penyuluh Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Heru Susanto. Siang Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang kami hormati juga narasumber pada siang yang berbahagia ini yaitu Ibu Andi Aryani Hidayat, aktor resolusi konflik dari Provinsi Sulawesi Barat. Dan juga seluruh Bapak Ibu yang sudah berhadir pada diskusi penguatan aktor resolusi konflik yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia yang sudah berhadir pada siang yang berbahagia ini yang kami banggakan. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan berdiskusi mengenai pendekatan fikih minoritas dalam menjaga kerukunan dan harmoni di Kabupaten Mamasa yang akan disampaikan oleh aktor resolusi konflik dari Sulawesi Barat, yaitu Ibu Andi Aryani Hidayat. Namun sebelumnya, marilah sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu kata pengantar serta pencerahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi, dan mudah-mudahan ini menjadi pemantik kita agar semakin semangat berdiskusi. Baik, kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berpuasa sama kawan-kawan yang berpuasa eh, dan eh, selamat ikut berburu takjil juga buat kawan-kawan yang ikut perang takjil ya. Soalnya udah ada pernyataan, sudah ada ini apa eh, pendeta di Tangerang itu, saya lupa namanya, itu udah menabuh genderang perang. Ayo Pendeta kita berburu Pendeta Marcel Pak namanya, Pak. berburu takjil nih katanya. Kita di di tradisi Katolik itu ada puasa juga 40 hari. Jadi makannya tuh sekali gitu dalam satu hari itu. Dan mereka itu ya sama-sama. Jadi ya waktunya bersamaan dengan tradisi di Katolik sehingga mereka sudah menabuh genderang perang untuk berburu takjil. Jadi kalau di Jakarta dan sekitarnya ya lumayan seru gitu ya. Udah mulai ada udah mulai ada kontestasi enci-enci yang pakai hijab gitu untuk berburu takjil dan yang lainnya. Eh, Terima kasih Rizka, terima kasih juga Andi. eh ini alhamdulillah nih ya teman-teman ARK, teman-teman penyuluh ya tidak lagi membutuhkan program-program pengarus utamaan gender gitu ya, karena kayaknya udah setara banget antara yang laki-laki dan perempuan di penyuluh. Kalau di penghulu kan emang tidak ada penghulu yang perempuan. Nah, di penyuluh ini kayaknya udah setara gitu. Jadi eh, yang kemudian banyak berperan, beraktivitas dan
terlibat dalam berbagai aktivitas juga, tidak hanya para penyuluh laki-laki, tapi juga para penyuluh perempuan. Dari sekian banyak, jadi sekian banyak ini yang ke-18 Fatma ya atau ke-19? 19, Pak. Nah, udah ke-19 itu narasumber dan juga moderator dari perempuan eh, berimbang kan, dengan bahkan mungkin lebih banyak perempuan kayaknya, dengan narasumber dan moderator yang laki-laki. Dan saya berharap teman-teman yang kemudian menyampaikan, mempresentasikan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman semuanya di daerah terkait dengan upaya-upaya untuk mewujudkan atau bina damai ya, atau misalnya melakukan pencegahan atau misalnya melakukan pembinaan paham keagamaan, itu kirimkan saja ke kami gitu ya, kirimkan ke kami, ke langsung di nomor WA saya kan ada gitu di grup, eh, dikirimkan. Insya Allah ya kita akan dokumentasikan dan kita himpun, kompilasikan dalam buku gitu. Termasuk juga presentasi yang disampaikan dalam Depak ini. Mudah-mudahan teman-teman yang pernah menyampaikan presentasi menjadi narasumber di sini bisa bisa menuliskannya dalam bentuk artikel atau makalah untuk kemudian dikirimkan ke kami. Nanti kalau misalnya membutuhkan editing yang perubahan yang cukup besar ya mungkin kita lakukan perubahan. Kalau misalnya sudah cukup baik bisa kita masukkan ke kumpulan naskah di BPKI gitu. Dan yang lebih penting lagi ya naskah-naskah yang menceritakan tentang pengalaman gitu ya, share pengalaman langsung bagaimana teman-teman melakukan pembinaan pada suatu kelompok, mengupayakan perdamaian atau misalnya mengupayakan resolusi konflik di suatu masyarakat, itu akan sangat menarik jika kemudian dituliskan dan kita 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 kompilasikan kita terbitkan dalam bentuk buku di Sudut PPKI. Nah, secara khusus untuk tema Depak kali ini itu tentang fikih minoritas. Ini menarik banget karena ya salah satu salah satu hal yang paling menentukan dalam toleransi mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera itu adalah bagaimana mayoritas itu bisa menerima yang minoritas gitu. Bagaimana yang mayoritas menghargai yang minoritas gitu. Dan seringkali ini yang kemudian menjadi permasalahan di beberapa daerah gitu. Karena misalnya ya posisinya kecil banget, misalnya dari 2 juta penduduk di satu kabupaten kota atau misalnya dari 1 juta penduduk di satu kabupaten kota itu hanya berapa, hanya ada 10.000 gitu komunitasnya, atau bahkan lebih kecil lagi hanya ada 1.000 atau 2.000, lebih kecil lagi. Ya itu kan nggak begitu signifikan misalnya kan, ya udah yang penting kan semua sebagian besar masyarakat itu apa ya, enak, nyaman, kemudian bisa hidup dengan leluasa. Yang kelompok kecil itu ya kayak dibiarin aja lah, atau misalnya dianggap tidak ada gitu. Nah, itu yang sering kali terjadi seperti itu gitu di beberapa daerah gitu. Jadi bagaimana pemerintah itu tidak eh, memenuhi hak-hak minoritas gitu. Nah, karena itu misalnya saya pernah menyampaikan juga ke teman-teman akademisi, jika ada fatwa sesat misalnya kan, MUI itu kan bisa mengeluarkan fatwa, termasuk fatwa sesat yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat gitu. Saya minta bagaimana, apakah kemudian MUI bisa bisa mengeluarkan fatwa tentang kewajiban negara memenuhi hak-hak warga negaranya misalnya. Apakah negara tetap wajib memenuhi hak-hak warga negaranya meskipun dia itu dianggap sesat atau misalnya bahkan murtad gitu.
apakah negara tetap wajib memenuhi hak-haknya atau tidak. Itu eh, tidak belum ada fatwa semacam itu yang kemudian dikeluarkan. Nah, itu terkait dengan fikih minoritas. Mudah-mudahan ya eh, Kak Andi ini bisa menyampaikan, memaparkan apa ya, eh, pengalamannya atau pemikirannya tentang fikih minoritas dalam kesempatan ini secara khusus yang terjadi di Mamasa. Terima kasih Kak Andi, Garisco ya, terima kasih ya. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih juga Bang Hersus ini yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kasubdit atas pandangan dan arahannya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi ARK di seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk terus melakukan yang terbaik ya, agar kerukunan bisa dapat terjadi di daerah kita masing-masing. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Kabid Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Khairul Musa SHI. Mungkin bisa tolong dipin. Ya, Ya, baik. kasih. Ya, selamat bergabung Bapak. Ya, Ya, Alhamdulillah. sehat Bapak. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Minta maaf Bapak ya tadi kita karena belum dipin jadi belum tahu kalau Bapak sudah bergabung. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan eh, narasumber kita untuk menyampaikan materinya pada siang yang berbahagia ini, terlebih dahulu kita meminta kesediaan Bapak Kabid Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan kata pengantar kepada Bapak Haji Herul Musa SHI. Kami persilakan. Silakan Bapak. Iya, makasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan, yang kami hormati Koordinator Kasubtim, Kasubtim Pembinaan Penyuluh Agama Islam, Pak Hersus, Ibu narasumber yang kami hormati, beserta seluruh hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu kami menyampaikan apresiasi atas apa yang disampaikan oleh narasumber dari Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dari Kabupaten Mamasa, Ibu Dr. Andi Aryani Hidayat, aktor resolusi konflik dari Sulawesi Barat, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan terkait masalah fikih minoritas. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Kasubdit bahwa ini ini tema yang menarik, ya, bagaimana melihat keunikan-keunikan yang ada di Mamasa yang kemudian nanti ya melahirkan kearifan-kearifan sesuai dengan lokalitas yang ada di Kabupaten Mamasa, tentu sesuatu yang menarik untuk dibincang dan dilihat dari persepsi Ibu Aryani sendiri pada hari ini selaku aktor resolusi konflik dari Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Tentu kami mengapresiasi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengayaan wawasan untuk kita semua, terutama bagi teman-teman penyuluh yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, bahwa apa yang kita lakukan, ya mungkin meskipun sesungguhnya mungkin apa sederhana, tetapi itu bisa melahirkan atau menjadi sebuah gagasan-gagasan baru yang kemudian menjadi referensi bagi teman-teman yang ada di tempat-tempat yang lain. Saya kira, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kasubdit tadi sudah luar biasa jauh dari cukup untuk memberikan pengantar dan pencerahan kepada kita semua. Dan sekali lagi kami sampaikan apresiasi untuk pelaksanaan webinar ini dan apresiasi kepada Ibu Aryani yang
eh, mewakili Sulawesi Barat untuk memberikan presentasi terkait masalah fikih minoritas ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kabid Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Luar biasa apresiasinya terhadap Ibu Andi ya. Eh, Berarti Ibu Andi sukses menjadi aktor resolusi konflik di daerahnya. Masya Allah. Baiklah Bapak Ibu, kita tidak mau membuang-buang waktu lagi karena topik yang akan kita diskusikan pada siang yang berbahagia ini sangat menarik, yaitu pendekatan fikih minoritas dalam menjaga kerukunan dan harmoni di Kabupaten Mamasa. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada siang yang berbahagia ini. Beliau adalah Dr. Andi Aryani Hidayat, STHI, MHI. IRK yang berasal dari Sulawesi Barat, dan selain itu beliau juga adalah seorang penulis, penyuluh agama Islam fungsional, dan juga dosen prodi Hukum Pidana Islam di IAI DDI Polewali. Benar Ibu ya? Masya Allah. Selain itu, banyak sekali penghargaan yang Ibu Andi dapatkan. Beliau adalah, di antaranya, beliau adalah penerima beasiswa S3 Mola Scholarship pada jurusan Syariah dan Hukum Islam di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017. Juga finalis MTQ Kopri Nasional di Padang, cabang KTI tahun 2022. Dan banyak lagi yang lainnya Bapak Ibu, tapi tidak mungkin saya bacakan semuanya. Selain itu, beliau juga aktif berorganisasi. Beliau adalah Ketua Satu Muslimat NU Kabupaten Mamasa. Masya Allah, luar biasa ya. Baiklah, kita tidak mau membuang-buang waktu lagi, Bu Andi. Waktu kami masih di mute. Saya share screen dulu. Ya, apa sudah bisa dilihat? Sudah Sudah, bisa dilihat tayangannya? sudah. Tidak bisa. Sudah, Bu. Sudah Oh, bisa, Ibu. Hmm. ya, Oke, siap. oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Kepala Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi, MAG. Yang saya hormati, Bapak Kabid Bimas Islam, Kanwil Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi, MAG. Maaf, Haji Hairul Musa, SHI. Yang saya hormati, Bapak Heru Susanto, Kasubtim Evaluasi Kerja Penyuluh Agama. Yang saya hormati, para ARK di seluruh Indonesia, para penyuluh, para penghulu yang selalu setia hadir mendengarkan dan sharing keilmuan di webinar Depart setiap pekannya. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa man ihtada amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur selalu tercurah limpahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas anugerahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua secara virtual. Semoga vibes positif ini bisa terus berkelanjutan dan insya Allah ke depannya masih terus semangat untuk tetap hadir di setiap webinar. Salawat dan salam tak lupa pula kita senantiasa lantunkan, kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, sang aktor resolusi konflik, ya, the real resolusi konflik yang diutus ke muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan saja kepada kita Muslim, tapi juga kepada seluruh
alam ini. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan ruang untuk sharing pengalaman dengan teman-teman semua aktor resolusi konflik yang ada di seluruh Indonesia eh, mengenai penanganan konflik yang berdimensi keagamaan ya yang terjadi di Kabupaten Mamasa. Di sini tema yang saya kita akan sharing, diskusikan itu tentang pendekatan fikih minoritas dalam menjaga kerukunan harmoni di Kabupaten Mamasa. Ya, ini saya cerita sedikit sebenarnya pendekatan fikih minoritas ini merupakan salah satu penelitian saya di tahun 2021 ya tentang fikih minoritas di Kabupaten Mamasa, bagaimana penerapannya. Ini penelitian di studi saya yang terakhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi. Dan alhamdulillah setelah itu di tahun 2022-2023 sampai sekarang itu saya sosialisasikan di binaan-binaan saya di majelis-majelis taklim tentang bagaimana kita memakai pendekatan fikih minoritas dalam menjalankan syarat-syarat kita di keseharian kita khususnya di Kabupaten Mamasa. Ya, sebelumnya di oke, kenapa enggak mau pindah ya? Oke, ya. Di sini di latar belakang dari kenapa fikih minoritas ini menjadi urgen atau menjadi sesuatu yang penting kita bahas pada kesempatan kali ini karena Kabupaten Mamasa ini dikenal dengan keberagaman agama dan budaya. Jadi di Mamasa sendiri ada beberapa agama yang dikenal ya dan mayoritasnya itu adalah Kristen Protestan. Di Kristen Protestan sendiri di Kabupaten Mamasa itu ada sekitar 74,98%. Jadi hampir keseluruhan eh, masyarakat di sini ya. Setelah itu nomor dua ada Islam yaitu 17,24%. Setelah itu ada Katolik 3,11%. Setelah itu Hindu 1,39%. Nah, eh, yang unik di sini adalah penganut ajaran nenek moyang atau Mapurondo, Aluk Toyolo. Di sini lumayan tinggi 3,28%. Jadi ada 3,28% penganut agama nenek moyang ya atau Aluk Todolo. Jadi seperti itu. Nah, karena Mamasa merupakan daerah yang plural dari segi agama dan budaya, maka tentunya kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar yang penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di masyarakat yang majemuk seperti Mamasa. Jadi mengingat Indonesia terdiri dari berbagai macam agama suku, maka fikih minoritas ini eh, menjadi sesuatu yang lumayan penting untuk disosialisasikan dan diterapkan. Setelah next, asal usul dari munculnya fikih minoritas ini sebelum mungkin teman-teman sekalian, Bapak Ibu ARK dimanapun berada, mungkin ada yang sudah paham atau ada mungkin yang masih cari-cari tahu apa sih itu sebenarnya fikih minoritas. Jadi fikih minoritas ini adalah sebuah eh, konsep dalam hukum Islam yang memberikan panduan bagi umat Islam yang hidup dalam kelompok yang minoritas di tengah masyarakat yang mayoritas menganut agama lain. Ya, seperti itu. Dan ini juga hadirnya digagas ini di tahun 90-an akhir. Ya, ini digagas oleh eh, ulama kita Taha Jabir Al-Alwani dan juga Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ya, mereka memang ulama-ulama yang terkenal sebagai ulama modernis ya. Awal mulanya fikih minoritas ini diperkenalkan di daerah barat ya untuk mengakomodir eh, saudara-saudara Muslim kita yang hidup di daerah barat dan mempunyai kesulitan untuk menjalankan syariat. Nah, saya mencoba di tahun 2021, 20 itu 21, saya mencoba mengangkat fikih minoritas ini menjadi sesuatu yang pendekatan fikih yang saya coba lakukan di daerah seperti Kabupaten Mamasa. Walaupun mungkin secara keseluruhan kalau kita berbicara Indonesia secara umum, ya tentunya Indonesia secara umum mayoritas Muslim. Tapi ada daerah-daerah tertentu seperti misalnya Mamasa, Manado,
Toraja yang eh, Muslimnya itu minoritas ya minoritas. Jadi ini juga berlandaskan dari curhat-curhatan teman-teman, curhatan masyarakat yang mengenai bagaimana menjalankan agama, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman teman-teman yang berlainan agama, apakah cara-caranya seperti apa. Dari itu saya mencoba untuk menjawab itu dengan pendekatan fikih minoritas. Nah, kita masuk ke konsep fikih minoritas. Jadi tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa fikih minoritas definisinya seperti apa. Nah, adapun landasan dasar dalam Al-Quran dan hadis ini bisa dilihat dari eh, surah Al-Baqarah ayat 185 ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan juga di dalam hadis Nabi yang saya paparkan di slide ini. Jadi bagaimana di dalam konsep hukum kita dari Al-Quran, hadis dan maqasid syariah kita itu bagaimana umat itu dipermudah dalam menjalankan syariat. Jadi Allah tidak akan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak akan membebani umatnya dengan sesuatu yang tidak bisa dia istilahnya yang tidak bisa diterapkan ataupun dijalankan seperti itu. Jadi itu salah satu dalil syariah syariahnya tentang fikih minoritas. Nah, di sini ada prinsip-prinsip fleksibilitas dan kemaslahatan ya. Jadi ada at-taisir ya, at-taisir ini kemudahan bagaimana apa syariat-syariat itu diambil mudahnya yang bisa dijalankan sesuai dengan konteks sosial yang kita hadapi. Terus ada maqasid syariahnya dan terakhir yaitu kemaslahatan ya. Bagaimana kita coba untuk melihat kemaslahatan yang ada di dalam setiap produk hukum dan kita bisa terapkan di dalamnya. Jadi itu salah satu landasan atau prinsip-prinsip fleksibilitas dalam fikih minoritas. Nah, tujuan fikih minoritas ini sendiri tentunya yang pertama memberikan panduan hidup bagi umat muslim di komunitas minoritas tanpa menimbulkan konflik sosial. Jadi saya kadang dapat curhatan dari teman-teman yang non muslim, um, curhatan tentang kok teman-teman muslim kelihatannya melihat kita seperti apa tidak mau makan makanan kami terus padahal mereka sudah sebenarnya kalau di Mamasa sendiri mereka sudah paham sekali apa yang bisa dimakan apa yang tidak. Jadi teman-teman non muslim di Mamasa itu paham sekali tentang hal-hal seperti itu. Jadi inilah yang memicu konflik kalau kita tidak sosialisasikan secara baik di teman-teman kita masyarakat Muslim. Terus menjaga identitas keislaman sekaligus membangun harmoni dalam masyarakat plural ya. Seperti tadi saya katakan, memang penting sekali intinya adalah bagaimana kita tetap menjalankan syariat kita, prinsip-prinsip agama kita dengan baik dan benar, namun kita juga harus membangun harmoni dalam masyarakat plural. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktif umat muslim dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik setempat. Ya, karena tentunya kita hidup misalnya seperti di Mamasa itu, kita bersosialisasi, ada budaya, ada adat, ada pranata adat yang harus kita hormati. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi sebagai pendatang ataupun orang yang besar di Mamasa dengan beragama yang berbeda dengan agama mayoritas di sini, tentunya kita harus bagaimana bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman kita di sini. Meminimalisasi potensi diskriminasi atau ketegangan antar umat beragama. Ya, jadi tentunya dengan paham fikih minoritas yang kita terapkan ini, tentunya kita tidak istilahnya mengurangi ketegangan antar umat beragama. Dan yang terakhir, fikih ini diharapkan dapat membantu minoritas melaksanakan kewajiban menyampaikan Islam yang universal bagi kalangan non-Muslim yang hidup di sekitar mereka dengan bahasa yang dapat dipahami mereka. Ya, karena kadang juga kalau miskomunikasi ya disitulah muncul konflik kalau kita tidak saling memahami. Ya, jadi dengan fikih minoritas ini, istilahnya kita bisa eh, melaksanakan kewajiban menyampaikan Islam secara ya, universal. Next, ya kerukunan di Kabupaten Mamasa. Ya, jadi kerukunan di Kabupaten Mamasa ini sangat terjaga dengan baik ya. Di sini ada peranata adat, ada peran tokoh agama. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu sedikit tentang Mamasa ya. Mamasa karena mungkin teman-teman ada juga yang
Mamasa itu di mana, terus apa daerahnya seperti apa ya. Jadi Mamasa ini asal usulnya Mamasa ini dari kata mamase ya, dari kata mamase itu artinya kasih sayang. Jadi sebenarnya umat apa masyarakat di Mamasa ini memang jiwanya sudah jiwa yang penuh dengan kedamaian, kerukunan dan kasih sayang, karena dari segi nama daerahnya saja sudah artinya Mamase ya. Ini eh, menurut seorang informan seperti itu ya, bahwa suku yang mendiami Kabupaten Mamasa, Mamasa ini yakni Mamasa Toraja. Jadi memang Mamasa ini istilahnya serumpun dengan suku Toraja ya, karena memang berbatasan, selain selain juga dari segi bahasa, baju adat, dari adat peranata adatnya juga ada kemiripan-kemiripan dengan suku Toraja, karena memang istilahnya serumpun serumpun seperti itu. Nah, oleh karena itu nilai budaya masih cukup mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Mamasa. Jadi di Mamasa sendiri banyak sekali prinsip-prinsip hidup yang dianut oleh masyarakat Mamasa, yang ini sebenarnya yang menjadi motivasi masyarakat di sini untuk hidup rukun. Ya, contohnya ya, seperti kada di Potuo, pantang kada di Pomate. Mesa kada di Potuo, pantang kada di Pomate. Jadi ini seperti simbol bineka apa seperti ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Jadi itu adalah prinsip hidup masyarakat di Mamasa, yang memang menandakan bahwa di Mamasa ini senang dengan persatuan, ya tidak suka kalau ada kekacauan atau konflik. Nah, ada juga prinsip yang sangat bagus sekali, yaitu si tayu si pakasale si rande maya maya ya. Ini si tayu si pakasale si rande maya maya ini artinya si si tayu itu saling menghormati, si pakasale saling memartabatkan ya. Kalau Pak Dr. Hussein yang pernah jadi PJ Bupati Mamasa di sini, beliau mengartikan itu saling memartabatkan, sirande maya-maya, jadi saling berkasih sayang antara satu dan yang lain. Jadi saya sendiri pribadi sebagai orang yang bukan orang asli Mamasa, saya orang Sulawesi Selatan, cuman alhamdulillah dapat qadarullah dapat jodoh di sini, dan eh, 16 tahun di sini itu eh, saya merasa aman, merasa istilahnya tidak di apa ya, tidak dianggap sebagai pendatang, karena memang masyarakat di Mamasa, orang yang datang itu adalah tamu yang harus disayangi, harus dihormati seperti itu. Karena memang prinsip hidupnya seperti itu ya. Dan saling menghargai antara satu dengan lainnya ya. Jadi ada dalam setiap saya lihat upacara-upacara kematian, upacara baik itu syukuran yang ada di Kabupaten Mamasa, itu betul-betul masih gotong royong ya, masyarakatnya itu masih saling membantu, masih adat-adat seperti itu yang digunakan ya. Seperti kalau ada adat kematian, bahkan eh, apa Rambu Solo seperti itu betul-betul masyarakat bersatu, membantu dan saling meringankan ya, seperti itu. Jadi masih masih seperti itu keadaan di Kabupaten Mamasa ini. Nah, kalau untuk segi eh, ini ya struktur daerahnya, Mamasa ini termasuk daerah pegunungan ya. Kalau di daerah Sulsel ada Malino, mungkin di Jawa ada, di Jakarta itu kayak Bogor begitu. Kalau Sulbar ini daerah pegunungan, wisatanya itu ada di Kabupaten Mamasa. Jadi Kabupaten Mamasa ini termasuk kota wisata di daerah Sulawesi Barat yang sangat indah, penuh dengan pohon pinus ya. Kalau siapa tahu ada yang sempat datang ke sini, penuh dengan pohon pinus dan sangat dingin ya, sangat dingin cuacanya. Ya, seperti itu sedikit gambaran saya tentang Mamasa, kondisi demografi masyarakat di Mamasa. Adapun peran toko dan toleransi di Kabupaten Mamasa tentu saja sangat tinggi ya, sangat eh, dipengaruhi sekali dari prinsip-prinsip yang ada di masyarakat di Mamasa itu sendiri. Jadi kita setiap ada masalah ya, selama itu masalah masih belum masuk istilahnya dari segi masalah-masalah kekeluargaan ataupun bahkan kriminal, kalau masih bisa ditangani di dalam
di adat ya kita masih membicarakan itu ya tidak langsung ke kepolisian misalnya ya tidak langsung. Jadi diselesaikan di lembaga adat seperti itu di sini. Jadi kalau ada masalah-masalah kekeluargaan, masalah perceraian, masalah pernikahan atau istilah Bugisnya silariang itu diselesaikan di Pranata Adat di di Kabupaten Mamasa. Ya, selanjutnya penerapan fikih minoritas. Ya, semoga saya tidak kepanjangan ya, Bapak Ibu sekalian. Penerapan fikih minoritas di sini saya cuma mengangkat tiga hal, eh, tiga contoh dari beberapa contoh yang saya coba teliti kemarin. Karena kemarin penelitian saya itu dari segi muamalah ada, politik ada, dari segi ahwal syahsiah juga ada. Di sini ada tiga hal yang saya angkat. Yang pertama tentang masalah ucapan Natal. Jadi memang ucapan Natal ini sesuatu yang kontroversi baik ulama kita maupun di masyarakat sendiri. Karena tentunya dari berbagai macam mazhab yang ada itu menimbulkan kontroversi. Namun dengan pendekatan fikih minoritas, maka untuk eh, fikih minoritas itu membolehkan adanya ucapan Natal. Ya, ini yang ulama modernis seperti Syekh Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fikul Islam wal Adillah itu beliau mengatakan bahwa ucapan selamat Natal ini dibolehkan jika dimaksudkan untuk mempererat hubungan tanpa menyentuh akidah mereka. Jadi mengucapkan itu tidak ada kaitannya dengan akidah kita. Ya, kita cuma muamalah saja, menyenangkan hati teman kita, saudara kita, seperti itu. Apalagi sedikit saya jelaskan di Kabupaten Mamasa ini, mungkin begitu juga di kabupaten lain yang eh, plural atau multikultural ya. Eh, Banyak sekali terjadi pernikahan beda agama ya antara Muslim dan non Muslim, banyak sekali, dan anaknya juga itu ada begitu, ada yang ikut ke ibunya, ada ikut ke bapaknya seperti itu. Jadi kalau keadaan keluarga yang seperti ini sangat sulit kalau mau kita eh, istilahnya tidak membolehkan yang adanya ucapan Natal seperti itu ya, karena memang sudah hidupnya seperti itu, hidup beragam ya. Saya sendiri di keluarga juga itu beragam ya, beragam. Dan itu pun kalau ada kegiatan misalnya kalau kegiatan Natal atau kegiatan Lebaran atau acara Idul Fitri, Idul Adha itu saudara-saudara kita dari non Muslim itu datang untuk ke rumah. Begitu juga kalau Natal mereka mengirimkan makanan atau mengundang kita ke rumahnya ya seperti itu. Itu sudah sangat biasa di sini di Kabupaten Mamasa. Nah, selain itu juga salah satu pendapat ulama kita itu Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fatwa Muasirah itu menyatakan bahwa mengucapkan Natal kepada non-Muslim dalam perayaan mereka adalah bentuk kebaikan ya, bentuk kebaikan yang diajarkan selama tidak ada unsur ibadah di dalamnya. Jadi karena sudah lama sekali Mamasa ini hidup dengan keberagaman, jadi sudah teredukasi dari dulu bahwa hal-hal yang ritual ibadah itu tidak bisa dicampur adukkan. Ya, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di rumah saudara-saudara kita, ya bahkan mereka tidak akan mengundang kalau memang itu ritual ibadah. Tapi kalau sekedar makan bersama-sama itu pasti mereka mengundang. Seperti itu. Mereka memang sudah teredukasi dan sudah paham sekali. Ya, walaupun memang di masyarakat kita di binaan-binaan saya ada beberapa tetap teman-teman saudara-saudara kita mungkin yang pendatang yang masih bingung, masih merasa ragu bagaimana hukumnya. Jadi di situ saya mencoba menjelaskan dengan pendekatan fikih minoritas tentang tentang hukum mengucapkan Natal kepada saudara kita non muslim. Setelah itu tentang warisan ya. Saya peringkas sedikit supaya karena waktu nanti insya Allah kita diskusi. Untuk masalah warisan ya karena tadi saya sudah jelaskan ini juga karena la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim, jadi tidak boleh mewarisi seorang muslim terhadap orang yang non muslim dan juga sebaliknya. Nah ini hadis ini tentunya menjadi penghalang bagi saudara-saudara kita yang berbeda agama untuk mendapatkan warisan. Namun setelah saya meneliti dan mencari referensi tentang hal ini di Mahkamah Agung sendiri itu dari 1995 itu sudah membolehkan adanya warisan beda agama ya seperti itu. Sampai di tahun 2018 ada kasus-kasus yang di Mahkamah Agung itu
yang sudah membolehkan adanya warisan beda agama. Namun kembali lagi tentang dari segi kemaslahatannya, tentunya di sini kita lihat yang mana lebih manfaat, apakah mudaratnya atau maslahatnya. Nah, di jadi setelah saya teliti dan mencoba mencari referensi dari ulama-ulama kita, baik itu ulama yang ada, tokoh-tokoh agama yang ada di sini maupun di luar, setelah saya wawancara beberapa informan, ternyata tetap ada pemberian warisan namun berupa hadiah, ya, berupa hadiah dan hibah. Jadi kalau di Mahkamah Agung itu berupa wasiat wajibah, ya, istilahnya itu dibolehkan. Namun karena kita lihat apa kemaslahatan dari teman-teman saudara kita yang Muslim, maka itu menurut tokoh-tokoh agama di sini masih ada dari segi hibah dan istilahnya pemberian seperti itu, ya, ya, seperti itu, karena memang terhalang ya untuk saling mewarisi. Tapi karena konteks mama saya yang seperti ini, bahkan ada teman saya orang tuanya itu beda, bapaknya Muslim, mamanya non Muslim, dan eh, apa di saat orang tuanya meninggal, pusing juga bagaimana dari segi hukum Islamnya. Tapi itu seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ada sebenarnya kebolehan dari Mahkamah Agung, dan juga kalaupun dari ulama-ulama kita itu bisa dari segi hibah, ya, berupa hibah, berupa hadiah seperti itu. Nah, yang ketiga penyelenggaraan jenazah, ya. Jadi ini salah satu eh, salah satu pembahasan yang saya angkat di Manado kemarin waktu kita ada sekolah agen atau resolusi konflik tentang penyelenggaraan jenazah. Nah, ini memang sesuatu yang agak berat, konflik yang kadang terjadi di Mamasa, dan itu sudah beberapa kali terjadi tentang adanya perebutan penyelenggaraan jenazah antara Muslim dan non-Muslim. Ya, ini dilatar belakangi dari pernah ada saya diskusikan, saya wawancarai, karena si mualaf ini dia tidak mengumumkan. Nah, jadi keluarganya ini taunya ya ini seorang apa non Muslim. Nah, yang tahu itu teman-teman dekatnya dan orang-orang yang pernah melihat dia sholat Jumat. Nah, di setelah itu qadarullah meninggal, dan orang tuanya ngotot untuk menyelenggarakan jenazahnya secara non Muslim, ya, seperti itu. Dan setelah diperbincangkan, didiskusikan, ternyata di tokoh agama dan tokoh adat memberikan win-win solution, ya. Ya, jadi ada penyelenggaraan eh, dua kali, ya, dua kali penyelenggaraan jenazah. Dan ini berapa kali terjadi, bahkan ada yang lebih rumit, konfliknya agak lumayan panjang, ya. Tapi ini lagi karena kita lihat dari segi mudaratnya, jadi ada dua hal yang titik beratnya di sini. Yang pertama, penyelenggaraan jenazah dua kali, yang kedua konflik, ya, pertikaian. Nah, dari dua ini kita lihat yang mana kira-kira yang kemaslahatannya lebih tinggi dari kedua ini. Dua-duanya sebenarnya jalan yang istilahnya sebenarnya secara syariat ini agak berat, ya. Tapi karena memang konteks sosialnya sudah terjadi seperti ini di masyarakat, di lapangan, makanya kita mengambil hafudharan yang mudaratnya lebih ringan, ya. Apa itu, ya, tentunya dengan menyelenggarakan jenazah dua kali, ya, daripada kita memilih konflik, ya, konflik yang tentunya memicu pertikaian dan bakalan ada eh, apa ya, konflik yang lebih besar lagi yang akan terjadi. Nah, baru-baru ini juga pernah ada sudah ditahu bahwa si A ini mualaf, tapi mungkin karena keluarganya masih berat, ya, namanya juga ini masih, tapi ini oknum, ya, disclaimer, ini oknum, oknum istilahnya kita tentunya sebagai umat yang beragama mempunyai klaim kebenaran atas agama kita masing-masing, seperti itu juga. Jadi merasa masih berat kalau anaknya ini tidak dimakamkan secara agamanya. Jadi istilahnya seperti itu. Tapi setelah kita diskusi diskusi dan melakukan pendekatan-pendekatan dari tokoh adat, tokoh agama, maka seperti itu. Jadi ditaruh di alun, istilahnya kalau kata orang mama saya itu di alun 3 hari. 3 hari setelah itu, setelah mau dimakamkan, baru tokoh agama, penyuluh-penyuluh itu dipanggil untuk menyelenggarakan jenazahnya secara Muslim, seperti itu. Ya, jadi itu yang terjadi di Kabupaten Mamasa. Dan alhamdulillah kami tim ARK kemarin sempat sudah ada tim ARK kecamatan, dan insya Allah kami ada istilahnya ada program, ya. Jadi program kami adalah mengeluarkan sertifikat
berupa syahadah mu'alaf ya yang sudah ditandatangani di atas materai, dan ada pernyataan di situ bahwa jika meninggal akan dimakamkan secara agamanya, secara muslimkah seperti itu. Dan ini sebagai landasan kami bahwa tidak ada lagi konflik yang terjadi kalau sudah ada syahadah ini, karena ini sebagai tanda bahwa si mu'alaf ini ingin dimakamkan atau diselenggarakan jenazahnya seperti yang mereka inginkan seperti itu. Jadi itu kasus-kasus di Mamasa yang terjadi sepanjang saya di menyuluh di Kabupaten Mamasa, dan sebenarnya ada beberapa hal lagi masalah makanan. Ini juga yang agak yang banyak ribetnya ya, masalah makanan, masalah politik juga ada, tapi insya Allah next lah kita bincang-bincang lagi karena kita dibatasi dari segi waktu, jadi saya tidak bisa berpanjang lebar untuk menjelaskan di sini. Nah, terakhir ini tantangan dan solusi, tentunya tantangan yang berat yang kami hadapi tim ARK di Kabupaten Mamasa ini tentunya eh, antipati dengan fleksibilitas fikih ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri banyak masyarakat yang masih antipati dengan fleksibilitas fikih. Kok bisa ya fikih seperti itu? Padahal ini kan fikih ini pemahaman kita terhadap teks. Jadi tidak berada di ruang hampa ya. Itu berinteraksi dengan sosial, berinteraksi dengan masyarakat. Seperti itulah fikih. Ya, jadi kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, tagayyurul ahkam bi tagayyuril amkina wal asmina wal awaid wan niyah. Jadi produk hukum itu berubah sesuai dengan konteks sosial, konteks keadaan, zaman. Ya, zaman kita sudah berubah, zaman ulama mazhab mungkin yang dahulu berbeda dengan apa yang kita hadapi di hari ini. Jadi seperti itu, masyarakat masih banyak yang antipati. Nah, yang kedua, kurangnya pemahaman konsep fikih minoritas. Jadi masih belum memahami tentang konsep fikih minoritas. Kami lakukan tentunya selalu mengedukasi masyarakat ya tentang peran aktif dan juga peran aktif tokoh agama dan pendekatan moderasi beragama. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mudah-mudahan tidak melebar ke sana kemari ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Andi, luar biasa ya, banyak sekali insight-insight baru yang kita dapatkan dan pemaparannya itu sangat informatif sekali. Ternyata di Kabupaten Mamasa ya, walaupun Muslim sebagai minoritas, tapi bisa hidup berdampingan dengan damai dengan agama-agama lainnya. Luar biasa. Baiklah bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau melanjutkan diskusi lebih dalam, boleh raise hand atau angkat tangan ya. Atau jika tidak ingin bertanya langsung, boleh juga bertanya melalui kolom komentar chat. Baik, ini sepertinya Ibu Fatma Wati sudah Boleh, boleh. tangan ya. Ini Ibu. teman kami nih dari Enrekang. Ini Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Silahkan Ibu. teman. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dipertemukan semua masih dalam keadaan sehat ya. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang muslim. Ini kita sudah masuk hari kelima. Mohon maaf, agak lambat saya masuk baru dari lokasi jadi. Ya, baru bergabung, baru buka kamera juga habis sholat. eh Tadi saya tidak mendengarkan semua materi dari Ibu Dokter yang luar biasa. Ya, betul-betul saya rugi ini karena terlambat bergabung. Ya, ada tadi saya sempat tangkap begitu bergabung saya dengar tentang apa yang menjadi kajiannya Ibu Andi itu pernikahan beda agama. Ya, seperti apa fikih minoritas melihat ini? Yang kedua, pencatatannya seperti apa? Apakah pernikahan beda agama artinya tetap di agamanya masing-masing atau karena kan di Nreka juga apalagi saya di daerah perbatasan Tanah Toraja, kalau pernikahan bukan sebenarnya pernikahan beda agama karena yang satu mengikut dulu ke agama yang ini baru mereka menikah misalnya berpindah ke Islam, tapi ujung-ujungnya kembali ke pemahaman semula. Dan ini juga bagian dari pemicu konflik sesungguhnya.
Ya, jadi eh, itu tadi seperti apa pencatatannya. Ini yang pernikahan beda agama yang di Mamasa, yang di Mamasa. Yang kedua, ada tadi saya tangkap sedikit penjelasan Ibu Narsum, bagaimana beberapa ulama-ulama yang membolehkan pengucapan Selamat Natal meskipun tidak sampai menyentuh akidah, ya hanya sekadar menyenangkan. Eh, Mungkin kalau di Mamasa itu kita bisa sampaikan seperti itu, tapi misalnya di Nrekang masih agak berat kalau kita mau sampaikan seperti itu bahwa bisa mengucapkan selamat Natal selama tidak sampai ke dalam hati seperti itu kan, hanya sekedar menyenangkan. Jadi Ibu Andi sebagai penyuluh agama menyikapi hal ini seperti apa? Ya, saya kira begitu. Ya, mohon maaf kalau keluar dari mungkin agak melenceng dari penjelasannya Ibu Andi, tapi sekali lagi saya terlambat tadi bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatmawati. Mungkin kita tampung dulu ya. Ada Ya, lagi dari bapak-bapak, Ibu ibu-ibu yang ingin bertanya. Habibah, boleh? Ibu Habibah dari Makassar. Ibu Habibah dari Makassar. Baik, Ibu. Ini bunda Silakan. saya, Oh, Masya Allah. Apa senior, Silakan, kabar penyuluh Ibu. Bunda senior. Dokter? Iya, bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Dokter, Fatma, cerah sekali tuh. Ya, pertama-tama terima kasih kepada si cantik yang memberikan kesempatan untuk saya yang tentunya di sore hari ini luar biasa. Saya juga agak terlambat masuknya karena dari kantor. eh saya pernah di ceramah di Toraja dan saya tidak terlalu tahu kondisi memasak, tapi paling tidak apa namanya Toraja dengan memasak ini adalah sesuatu hal yang luar biasa menurut saya karena selama 35 tahun saya di Makassar, hidup di Makassar itu tidak pernah mendengar Toraja dan khususnya Mamasa itu konflik. Jadi artinya itu secara moderasi beragama hidup berdampingan luar biasa. Ah, mungkin di sini Bunda akan me- ingin mendengar gambaran terkait dengan kehidupan mereka dalam rumah tangga atau bertetangga. Misalnya ketika mereka ada kegiatan-kegiatan apa namanya keagamaan, baik agama Kristen misalnya maupun agama Islam. Ya, itu yang pertama. Jadi gambarannya gimana? Yang kedua, ketika kita berbicara fikih minoritas, tentu adalah sesuatu hal di mana hukum itu berlaku sesuai dengan kondisi dan sifatnya yang ada di masyarakat tersebut. Ketika ulama atau katakanlah pemuka agama khususnya Islam, kira-kira bagaimana kalau di agama Kristen melaksanakan kegiatan-kegiatan religius dalam misalnya dalam ceramah dan lain sebagainya atau katakanlah dalam apa namanya Maulid. Karena kalau pernah saya di Toraja, orang Islam itu hanya 2 orang. Nah, itu pada saat itu yang di kebetulan di KUA di Departemen apa saya lupa juga di Toraja itu. Tapi yang menjadi panitia, yang menjadi ini adalah apa saudara-saudara kita yang non Muslim. Apakah terjadi juga seperti itu di Mamasa? Tentunya Ibu Dokter Cantikku ini pasti bisa memberikan gambaran karena beliau paham betul karena itu adalah disertasi beliau. Nah, itu barangkali 2 hal saja yang saya ingin digambarkan terkait dengan kehidupan moderasi beragama di masa. Uh, itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin wabarakatuh. satu lagi dari bapak-bapak. Mungkin ini dari dua orang yang bertanya dari ibu-ibu ya. Hmm.
Bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan kah? Saya jawab saja dulu kalau Oke, memang belum jika ada. ya jika tidak ada Ya, kita bapak-bapaknya masih merenung. ya, Kita mungkin ini bisa dijawab terlebih dahulu, ladies room ini. Ibu Andi. Di pertanyaan pertama dari Ibu Fatmawati mengenai pernikahan beda agama, pencatatannya bagaimana, dan juga ulama yang membolehkan ucapan Natal, bagaimana sikap dari Ibu Andi secara pribadi ya tadi. Oke, baik, Ya, silakan dijawab Ibu. ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau konteks di Mamasa dan mungkin ini juga karena ini adalah aturan, ini juga kayaknya di apa satu Indonesia sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi aturannya kalau memang pernikahan beda agama tentunya tidak bisa di-KUA karena tentunya KUA tidak mengakomodir pernikahan beda agama. Jadi memang harus istilahnya ada surat dari penetapan pengadilan terhadap pernikahan tersebut. Eh, dan setelah itu baru di Dukcapil bisa mencatatkan pernikahan tersebut, pernikahan beda agama yang sebagai dasar hukum harus ada surat pernyataan dari penetapan pengadilannya dulu. Seperti itu. Tapi saya lihat di konteks Mamasa ini eh, ada banyak, tapi ada juga yang seperti itu, yang memang menginginkan adanya buku nikah, tapi ada juga yang apa, maksudnya dicatatkan ya, bukan buku nikah dicatatkan, tapi ada juga yang apa simpel, mereka tidak memikirkan hal tersebut ya. Jadi yang penting menikah, menikah seperti itu. Bahkan ada juga saya lihat masyarakat yang menikahnya ya secara ini bisa mereka memilih secara umum saja nikahnya. Jadi seperti itu kalau pernikahan beda agama di Kabupaten Mamasa. Jadi enggak, kalaupun mau secara dicatatkan ya tentunya di Dukcapil, tapi harus ada penetapan pengadilannya dulu sebagai dasar hukum dari Dukcapil untuk memberikan ini, mencatatkan pernikahannya. Nah, kalaupun masalah Natal ya, ucapan Natal ini tentu saja. Nah, ucapan Natal ini, ucapan Natal ya, yang saya tadi jelaskan melalui pendekatan fikih minoritas, ini tentunya memang ada kontroversi ya. Kalau kita berbicara tentang fikih, memang tidak lepas dari kontroversi dan perbedaan mazhab ya, perbedaan pemahaman kita tentang itu. Namun konteksnya memang seperti di Kabupaten Mamasa sendiri. Halo? Iya. Oh iya ya, di Kabupaten Mamasa sendiri ucapan Natal ini tentunya kalau melihat konteks sosial, melihat konteks kemaslahatannya, ini kalau kita lebih memilih pendekatan fikih minoritas yang memperbolehkan untuk mengucapkan Natal bagi beragam dalam satu keluarga yang berbeda-beda, dan juga mungkin tetangga kita, ada rekan kerja kita, apalagi kita di Mamasa, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa ini mayoritas pegawainya adalah non-Muslim. Jadi memang dari segi pendekatan fikih minoritas itu sendiri, maka saya melihat bahwa lebih condong untuk membolehkan pengucapan itu. Nah, tadi saya sudah paparkan pendapat ulama dari Wahbah Zuhaili dan juga dari Yusuf Al-Qardawi, itu selama tidak istilahnya kita tidak mengikutkan akidah kita dari mengucapkan Natal itu. Jadi ini sebagai bentuk kebaikan kita, bentuk perhatian kita kepada saudara kita. Jadi kita ucapkan ya selamat merayakan Natal, selamat atas perayaannya seperti itu. Jadi itu sudah sangat lumrah kita di Kabupaten Mamasa ini ya. Dan yang kedua dari bunda saya Bunda Habibah, ini penyuluh senior di Sulawesi Selatan. Beliau mm, bertanya tentang kehidupan moderasi beragama di Kabupaten Mamasa. Ya, jadi memang seperti tadi penjelasan saya, ya. Jadi kehidupan beragama di Kabupaten Mamasa ini ya sangat rukun sekali ya. Kalau tadi dijelaskan sama Bunda Habibah, kalau di Toraja pernah adakan Maulid, cuman dua yang hadir. Ya, tapi kalau di sini, alhamdulillah eh, kegiatan Maulid, kegiatan Isra Mi'raj itu sangat besar sekali kegiatan-kegiatannya. Ya, jadi Bukan, memang bukan, tapi bukan. Mohon maaf, itu yang
dua saja yang Muslim, tapi semua panitia-panitianya Oh itu ya ya semua ya. dari Muslim, Dari ya. non-Muslim. Oh ya Nah, seperti itu. terjadi juga di Oh iya iya iya, Mamasa betul. seperti itu. Oh iya, ah. Ya seperti itu Bunda. Jadi eh, konteks keberagaman di sini seperti itu. Bahkan kemarin waktu ada kegiatan MTQ yang di di, di apa tuan rumah Mama Kabupaten Mamasa sebagai tuan rumah. Bayangkan ini MTQ provinsi diadakan di Mamasa. Panitianya semua adalah non Muslim. Apa combine antara Muslim dan Muslim. Bahkan yang penyanyi salawatnya, penyanyi marsnya, mars MTQ-nya itu teman-teman kita, saudara-saudara kita dari non-Muslim. Ya, jadi sampai segitunya yang kerukunan yang di apa yang berada di yang sudah dilakukan di Kabupaten Mamasa. Jadi toleransi dan kerukunan itu sangat betul-betul diaplikasikan dengan baik ya. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan itu tidak tidak sampai ini ya, maksudnya kita saling berbaur kegiatan-kegiatannya. Ya, apalagi di sini paham keagamaannya juga, alhamdulillah mayoritas yang paham aswaja ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tentunya lebih toleransi terhadap teman-teman kita yang non-Muslim. Ya, mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Kembali ke Ibu moderator. Baik. Terima kasih Ibu Andi. Sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu. Ini bagaimana Ibu Fatma? Apakah puas dengan jawabannya? Dan juga Bunda Habibah tadi. Eh, Terima kasih. Terkait yang pencatatan beda agama tadi apa ya? Memang KUA tidak mentolerir yang seperti itu, tapi eh, kalau mau ke catatan sipil itu harus ada dari pengadilan. Itu pengadilan apa yang kasih itu rekomendasi? Agama atau pengadilan negeri? Negeri-negeri, Mbak. Pengadilan negeri ya. Iya, Iya, pengadilan berarti negeri. kalau kita melihat secara maksudnya dari segi Islam, berarti bukan lagi pernikahan beda agama, tapi mereka sudah pindah agama. Secara kalau Kalau kita kita melihat tidak dari Islam, ya, konteks ini kan Islam. tadi saya berbicara mengenai administrasinya ya, bukan Ya, secara nah. agamanya. Kalau secara administrasi pencatatannya seperti itu, tapi kalau secara agamanya mereka masih menganut agama masing-masing. Ya, jadi mereka tetap menjalankan agamanya ya sesuai dengan ajaran agamanya mereka. Ya, itu pun ada beberapa eh, kasus ya keluarga-keluarga yang berbeda seperti ini, itu anaknya juga berbeda-beda. Jadi ada yang ikut ke ibunya, ada ikut ke bapaknya, seperti itu. Jadi kalau konteks pengamalan agamanya, ya mereka menganut agama masing-masing. Tapi kalau konteks perbedaan pencatatannya seperti itu tadi administrasinya. Jadi seperti itu. Ada tadi yang terlihat sedikit yang saya sempat tangkap yang eh, persoalan warisan eh, yang ketetapan Mahkamah Agung bahwa ada dalam bentuk hadiah atau apa tadi Wasi, wasiat wasiat wajibah, ya, wajibah. Apakah seperti yang dalam Islam kalau wasiat seperti yang saya paham bahwa wasiat itu tidak lebih dari sepertiga. Jadi apakah ya, wasiat wajibah itu seperti itu juga punya ketentuan? ya. Wasiat wajibah ini ada ini sebenarnya pengakomodiran bagi orang-orang yang tidak masuk di kategori eh, Ahli waris. penerima warisan ya. Hmm. Jadi seperti itu seperti anak angkat Ya, ya, ya. seperti tadi juga Mahkamah Agung yang memutuskan tentang pernikahan anak yang berbeda agama atau orang tua yang berbeda agama. Kalau konteks apakah diakomodir sepertiga atau bagaimana ya kalau konteks ketentuannya seperti itu, tapi kembali lagi di keluarga masing-masing seperti apa. Tapi kalau di konteks mamasa, saya beberapa kali melakukan wawancara dengan informan-informan, itu mereka lebih ke hibah dan hadiah. Ya, mereka Berarti tidak punya lebih seperti takaran. itu. Jadi mereka dihadiahkan atau dihibahkan oleh orang tuanya ataukah seorang anak ke orang tuanya seperti itu. Di konteks mamasa seperti itu. Jadi kalau konteks secara hukum ya memang Mahkamah Agung sudah membolehkan seperti itu. Tapi dari segi kemaslahatannya sendiri
Kalau kita lihat syariatnya kan agak sedikit berbenturan dengan hadis Nabi ya. Seperti itulah yarsul muslimul kafir dan begitu juga sebaliknya. Iya. Jadi Tidak ada eh, waris, ke- saling ya saling mewarisi. jadi tidak boleh saling mewarisi antara yang berbeda agama. Ya, tapi konteks mamasa ya mereka lebih prefer ke ini hadiah berupa hibah. Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu Andi. Eh, Bagaimana? Apakah Sip. ada yang ingin didiskusikan lagi? Mungkin Ibu Fatma dan Bunda Habibah tadi. Mungkin nanti diskusi pribadi ini karena mau tahu rahasia glowingnya. Saya Ini juga pengen tahu kalau yang Ah, itu Ibu Fatma. sama-sama. Ya sesama perempuan. wajib, Masya Allah. wajib, wajib. Terima kasih Ibu Andi. Terima kasih banyak penjelasannya. Iya, Ya, terima kasih. pelajaran yang Mohon luar maaf biasa. ya. Terima kasih. Nah, Luar biasa sekali. Memang jika kita mendiskusikan terkait dengan tema hari ini nih Bu Andi nggak selesai-selesai ya. Karena sangat menarik ini. Banyak sekali, saya yakin banyak sekali yang dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang ingin mendiskusikan banyak hal ya. Cuman karena waktu kita juga sangat terbatas. Tapi mungkin ada satu lagi dari penanya yang ingin bertanya, boleh? Dinda masih ada dari Bunda Habibah. Oh, Yang belum terlalu jelas tadi, pertanyaan yang terakhir terkait dengan pemuka agama, khususnya dari Islam, bagaimana perilaku mereka, kegiatan ketika non-Muslim melakukan kegiatan pernikahan dan lain sebagainya seperti itu. Kayaknya Ibu Dokter Cilik ini merangkum kebiasaan saya menyimpulkan. Jadi dia ambil alih lagi kayaknya ini. Jadi saya menginginkan apa ya penjelasan yang detail atau penjelasan Oh, yang detail. ya ya apa namanya ketika pemuka agama kalau dari segi masyarakat umum is okay, tidak ada masalah dari moderasi beragamanya, tapi saya mau menggali mendengar kira-kira bagaimana katakanlah kiai kah atau pemuka agama kita ketika ada kegiatan pernikahan di non-muslim. Ya, itu Ya, barangkali ya. Mm-mm. ya, terima kasih Bunda. Ya, nanti kita selesaikan secara adat. Itu bahasa kita biasa di kelas ya. Jadi kalau tokoh-tokoh agama ya baik itu dari Muslim atau non-Muslim ya itu kalau dalam kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan perayaan pernikahan misalnya itu kita itu berbaur Bunda. Jadi karena kita itu sudah istilahnya di Mamasa itu sudah istilahnya eh, saling ini ya, sudah saling mengetahui satu sama lain, sudah saling menghargai. Makanya setiap kegiatan ya baik itu kita diundang walaupun tidak itu kalau istilahnya tetangga-tetangga seperti itu pasti kita hadir ya. Tokoh-tokoh agama juga seperti itu. Jadi kebetulan suami saya itu ketua MUI di sini. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang perayaan-perayaan maupun kematian itu pasti sering diundang ya, sering diundang dan itu sudah kebiasaan kita di Mama seperti itu. Jadi saling saling ini saling mendatangi kegiatan-kegiatan perayaan, saling mendatangi kegiatan-kegiatan kematian dan kita juga itu saling menghargai. Misalnya contoh ya dalam kegiatan Rambu Solo dan Rambu Tuka. Rambu Solo ini kegiatan kedukaan. Rambu Solo ini misalnya kalau ada yang tokoh-tokoh yang meninggal atau yang keluarga atau masyarakat yang meninggal ya itu kalau dia ada memasakan di alun misalnya di alun beberapa hari setelah itu dari kita itu diundang untuk datang melayat seperti itu jadi ada keluarga-keluarga ada tokoh-tokoh agama itu datang melayat dan kita juga datang bawa sesuatu menyumbang ya tentunya menyumbang itu hal-hal yang halal ya karena memang kalau kebiasaan adat memasak kalau orang kayak kematian kan pastinya ada hewan-hewan pemotongan yang lainnya yang tidak bisa kita secara syariat kita tidak bisa maka kita biasa datang menyumbang dengan memakai uang dan tokoh-tokoh agama juga seperti itu pasti diundang dan itu tempatnya khusus ya jadi tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten Mamasa ini setiap perayaan-perayaan baik itu Rambu Solo, Rambu Tuka itu ada tempat-tempatnya secara khusus. Mereka itu dihormati dan sangat dihargai, ya seperti itu. Jadi sangat apa sudah apa ya tidak ada ini tidak ada istilahnya sekat-sekat kita dalam hal itu.
Nah, jadi tokoh-tokoh agama di sini terbiasa, apalagi kalau pernah ada kasus ya, maulid ya, maulid di sebuah SMP, di SMP negeri di Kabupaten Mamasa, bukan negeri ya, swasta kayaknya itu SMP. Terus yang eh, diundang ceramah ini termasuk suami saya, dan ternyata di dalam sekolah itu yang Muslim cuma 4 orang mengadakan maulid dari ratusan jumlah siswa. Ya, bayangkan, saking moderasi beragama dan toleransi masyarakat di sini itu sangat besar sekali. Ya, ini maulid loh, maulid apa merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Jadi saking moderasi beragama, toleransinya itu sangat tinggi kalau di sini. Dan jangan salah, sekarang ini ada calon profesor yang meneliti khusus moderasi beragama di Kabupaten Mamasa karena katanya unik untuk diteliti. Makanya calon profesor ini mengadakan penelitian dan sudah beberapa kali mendatangi Mamasa untuk mengadakan penelitian, apa cari-cari informan tentang moderasi beragama di Kabupaten Mamasa. Ya, jadi karena memang unik ya. Terima kasih. Mungkin itu saja, Bunda. Kalau ada lagi nanti kita selesaikan Luar secara biasa, adat. sudah sangat cukup penjelasannya. Sudah detail. Terima Iya, ya. kasih. Terima kasih Bunda Ya, partisipasinya. Ya, luar biasa diskusinya sangat menarik sekali ini ya. Saya sebenarnya mau dengar suara bapak-bapak, tapi sampai Iya sekarang ini, belum ada ya. tapi ini Bu Andi ini ada dari kolom chat, tapi saya nggak tahu ini sepertinya bapak-bapak ya. Ada Pak Yayan Yanarjaya, ini saya bacakan ya Bu Andi ya. Mohon maaf, tadi Ibu bilang bahwa pernikahan beda agama bisa dicatat di Dukcapil dengan syarat ada izin dari pengadilan. Bagaimana kaitannya dengan SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang himbauan MA kepada para hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan Oh, nikah beda agama? Ya. oh iya ya. Mungkin itu perlu kajian lebih mendalam lagi ya. Belum sampai di situ saya kajian saya. Kalaupun ada himbauan KMA untuk tidak mencatatkan, mungkin ada dari segi kemudaratan yang didapatkan dalam pencatatan itu. Tapi yang saya pahami, yang masyarakat di Mamasa ini, yang selama ini dilakukan seperti itu. Jadi melapor ke pengadilan negeri untuk mendapatkan surat, istilahnya rekomendasi ke Dukcapil untuk dicatatkan, seperti itu. Jadi sampai sekarang masih itu yang saya pahami. Kalaupun ada eh, apa hasil dari apa keputusan KMA 2023 tentang apa tadi, tentang pelarangan untuk mencatatkan pernikahan beda agama, itu insya Allah nanti dikaji lebih mendalam lagi. Tapi saya rasa di satu sisi juga apa ya, mungkin ada juga teman-teman pasti berpikiran ya yang melakukan pernikahan beda agama bahwa itu melanggar hak-hak mereka ya untuk menikah, walaupun memang secara agama itu terjadi perbedaan pendapat ya kalau kita lari ke syariat lagi, karena di syariat kita itu juga ada perbedaan pendapat tentang perbedaan apa pernikahan beda agama ya, ada yang membolehkan ada juga tidak sesuai ini. Jadi kalau ulama-ulama mazhab kita membolehkan pernikahan itu kalau muslimnya laki-lakinya, terus perempuannya itu non muslim yang dan itu pun harus ahlul kitab, eh, agama samawi ya, jadi bukan agama art, agama samawi itu dari segi syariatnya. Tapi kalau dari segi negaranya seperti itu, administrasinya itu tidak bisa dicatatkan di KUA, dan kalaupun bisa ya, kalaupun ada jalan seperti itu tadi, jadi ada harus rekomendasi dari pengadilan negeri. Tapi kalau memang ada KMA terbaru 2023 tentang pelarangan pencatatan nikah beda agama, ya insya Allah nantilah kita lihat lagi bagaimana itu, karena kalau masih selama ini yang saya lihat di Kabupaten Mamasa masih seperti itu. Tapi kalaupun ada seperti tadi dijelaskan atau dipaparkan oleh teman kita tentang pencatatan nikah beda agama yang sudah dilarang, eh, mungkin nanti insya Allah kita kaji ulang lagi lah seperti itu. Baik. KMA Eh, KMA berapa Mbak tadi 2023? Ya, nomor 2 tahun 2023. SEMA, SEMA bukan KMA, SEMA. Agung.
Nomor 2 Apa ya? tahun 2023. Mungkin siapa tahu Pak Pak Yayat ya, siapa? Pak siapa? Iya, Pak Yayan. Bisa sharing dong Oke. informasinya atau penjelasannya sedikit tentang itu. Ya, silakan Pak Yayan. Pak, Pak Yayan, mohon maaf masih termute itu jaringan sepertinya ya, Mbak ya. Tadi sempat kedengaran kok suaranya. Iya, termute Pak Yayan. Bisa di-unmute dulu mungkin. Masuk. Oh, iya. Ya Pak Yayan. Ya, silahkan Pak Yayan. Pak Yayan. Ya, terkait dengan masalah pernikahan beda agama ya. Dulu itu kan ada kasus yang di mana ya dulu saya lupa itu sampai heboh yang mana di sana hakim mengabulkan kepada calon pengantin untuk dicatatkan pernikahan beda agama. Tetapi kemudian terbit surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 yang menghimbau kepada Mungkin jaringan ya. Pak Yayan, sepertinya jaringannya ini. Oh, SE ya, surat edaran, bukan KMA ya, SE. Halo Pak Yayan, sepertinya terputus ya, Ibu Andi ya. Oh, kalau saya lihat ini, saya sharing-sharing sedikit, ternyata itu tidak berlaku secara umum. Ya, eh, keput surat surat edaran ini memang ini harus dikaji secara mendalam ya, karena eh, saya lihat ini belum tidak secara umum ya untuk semua pengadilan catatkan pernikahan beda. Jadi MA larang. eh, saya nanti mau download ini surat edarannya. Ya, mungkin nantilah kita diskusikan lagi dengan Pak Yayan. Soalnya Pak Yayan tidak Terputus sepertinya Bu terputus Andi ya, mungkin jaringan ya. terputus. Iya. Eh, Baiklah Bapak Ibu, mengingat waktu juga sudah menunjukkan jam 3:29 WIB. Jadi sudah selesai seharusnya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa, pematerinya sangat informatif sekali dan juga diskusinya sangat interaktif. Memang walaupun puasa, semangat ARK ini tetap menyala ya. Oke, baiklah mungkin sedikit saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini bahwa fikih minoritas atau fikih al-aqalliyat itu sebagai pendekatan kontekstual dalam menjaga harmoni itu sangat tepat sekali ya karena fikih minoritas ini juga merupakan kajian yang sangat relevan lah dalam keadaan dunia yang sekarang ya yang semakin global dan beragam dan fikih minoritas ini juga memungkinkan umat Islam yang hidup sebagai minoritas tetap dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan juga tetap bisa berinteraksi dengan positif atau berinteraksi positif dengan masyarakat sekitar. Luar biasa. Em, Kalau boleh saya simpulkan, isi materi atau kajian kita pada kesempatan kali ini itu kalau bahasa anak gaul sekarang ya, Bu Andi, isinya daging semua. Daging. Nggak ada tetelannya ya, luar biasa. Padahal Baik, tetelan enak loh, Mbak. gimana? Padahal tetelan enak. Ya, iya, iya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berhadir di Zoom kita kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat semuanya. Dan bagaimana nih, admin Pak Naif, gimana? Apakah ada yang ingin disampaikan? Jangan lupa mengisi absensi di link ya. Iya.
Bapak Ibu Saya jangan lupa belum, untuk mengisi saya absensi belum untuk isi. mendapatkan sertifikat ya. Jadi selain mendapatkan ilmu, kita juga insya Allah akan mendapatkan sertifikat. Ya, luar biasa. Linknya belum di-share, Bu. Dari Linknya tadi. sudah di-share di kolom chat Itu ya Bang Pak. Naif sudah share 2 kali, Mbak Cici juga sudah. Ini internetnya kurang stabil. Oh iya, iya. Baik. Mungkin jika sudah tidak ada lagi pertanyaan dan waktunya juga sudah em, sangat ini ya, sudah Ya, panjang sholat kita asar ini. berdiskusi. Ya, bisa Mbak Andi mungkin memberikan closing statement untuk sebelum kita tutup kegiatan diskusi kita pada siang yang berbahagia ini. Silakan Ya, Mbak Andi. tadi sebenarnya closing statementnya moderator sudah sangat baik ya. Sudah sangat daging semua. Ya. Jadi closing statement dari saya eh, sebagai teman-teman apa motivasi untuk teman-teman ARK untuk tetap istilahnya melakukan eh, sosialisasi, melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai ARK, mari kita sering melihat apa yang sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita, apa yang sebenarnya diinginkan dan dibutuhkan itu saja. Jadi dalam konteks Mamasa sendiri, alhamdulillah sampai saat ini ARK masih berusaha memaksimalkan eh, segala potensi ya untuk membangun eh, Mamasa yang lebih baik, Mamasa yang lebih damai, Mamasa yang lebih rukun ke depannya. Ya mungkin itu saja closing statement dari saya. Ya, jadi selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman yang Baik. menjalankan dan mohon maaf kalau paparan dari materi saya mungkin ada yang kurang tepat atau masih ada yang perlu ditambahkan sebagai makhluk manusia biasa ya tentunya tidak luput dari kesalahan. Ya. Mungkin itu saja dari saya, Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih banyak Ibu Andi Aryani Hidayat. Luar biasa pemaparan materinya tuh sangat menarik sekali, sangat bagus sekali, informatif dan banyak insight-insight baru yang kita bisa dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Andi tadi. Baiklah, Bapak-bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih juga karena sudah bertahan hingga akhir. Walaupun puasa tapi tetap semangat luar biasa ya Pak Yayan ya. Iya, luar Terima biasa, kasih, Masya terima Allah. kasih. Baiklah, saya selaku moderator juga meminta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mungkin ada dari kata-kata saya yang silap atau khilaf, ya. Saya juga berterima kasih banyak atas interaksinya yang sangat luar biasa dalam diskusi kita tadi. Mudah-mudahan seperti harapannya um, Bu Andi tadi dan juga Pak Kasubdit, mudah-mudahan kita ARK bisa membawa perubahan yang baik di wilayah kita bekerja atau di dalam masyarakat kita. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Kapan lagi nih apa Wassalamualaikum ngadain webinarnya kapan warahmatullahi lagi ya? wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam admin, mungkin ada warahmatullahi sesi foto wabarakatuh, bersama atau Mbak apa. Rizka cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman. Kami Wah, sampaikan, Bang Naif udah muncul tuh. kami sampaikan bahwa insya Allah tanggal 6 pukul 16 waktu Indonesia Barat, Subdit BPKI BKK akan mengadakan ngaji fikih, ya, kita akan Oh, ngaji mantap ini. tentang fikih tentang ekoteologi Mantap, yang mantap. akan disampaikan oleh Abang Farid ini ya. Koordinator Staf Sus Menteri Agama Bapak Farid Sainong. Ya, diulangi Pak, jam berapa Pak? Jam berapa? Jam 16 waktu Indonesia Barat, tanggal 6 dan tanggal 13 Maret. Kemudian kami sampaikan juga bagi yang Selasa tadi ya? baru ikut The Park, ini diskusi setiap Rabu diadakan ya. Setiap Rabu, kalau di luar bulan puasa kemarin kita adakan 18.30 waktu Indonesia Barat. Di bulan puasa ini kita adakan di jam 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Saya izin kalau kita nyalakan kamera, kita akan screenshot. Di sini ada tiga lampiran. Tuh,
Lampiran pertama, 1, 2, 3. Lampiran kedua, 1, 2, 3. Lampiran ketiga, 1, 2, 3. Insya Allah nanti link YouTube-nya untuk rekaman diskusi kita sore ini akan saya share. Dan jangan lupa nanti di subscribe, like, dan komen. Terima kasih yang sudah hadir. Dan sekali lagi yang belum isi absensi, silakan isi absensinya di kolom chat Zoom. Terima kasih, narasumber, moderator, Ya, Bang. Pak Supri, dan tim kerja. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Siap, Bang Naim. Terima Waktu kasih. timur selamat berbuka puasa. Terus kali ini yang sudah mendekat sedikit, sudah 4:30, 2 jam lagi. 2 jam lagi. Silakan yang berburu takjil, silakan. Konten Ya, sudah baru lagi. mau buru takjil. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. izin kita matiin ya. Ya, siap.